Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anugrah Tegar Noverza dari kelas SK4B. Di video kali ini, saya akan membahas analisis IP dengan Wireshark, sebuah tool yang sangat berguna untuk memantau dan menganalisis paket data dalam jaringan. Sebelum masuk ke pembahasan, mungkin kita harus mengenal dulu apa itu Wireshark. Wireshark adalah alat analisis jaringan yang digunakan untuk menangkap dan memeriksa lalu lintas data secara real-time. Dengan software ini, kita dapat melihat bagaimana perangkat berkomunikasi di dalam jaringan, mengidentifikasi masalah koneksi, serta menganalisis protokol seperti TCP atau IP, HTTP, DNS, dan lainnya. Wireshark sangat berguna bagi administrator jaringan, profesional keamanan cyber, hingga pengguna biasa yang ingin memahami lebih dalam tentang bagaimana data mengalir di jaringan mereka. Selain untuk troubleshooting jaringan, Wireshark juga sering digunakan dalam bidang keamanan untuk mendeteksi aktivitas mencurigakan seperti man in the middle (METM) atau lalu lintas data yang tidak biasa. Dengan fitur filtering yang canggih, kita dapat dengan mudah menyaring dan menganalisis paket berdasarkan alamat IP, jenis protokol, atau pola tertentu. Hal ini memungkinkan kita untuk mengidentifikasi penyebab koneksi lambat, paket loss, atau anomali lain dalam jaringan. Wireshark tidak hanya berguna bagi profesional IT, tetapi juga bagi pengguna yang ingin meningkatkan performa koneksi internet mereka, seperti gamer dan streamer. Dengan menganalisis penggunaan bandwidth, kita bisa mengetahui aplikasi atau proses mana yang mengkonsumsi data secara berlebihan dan mengoptimalkan jaringan agar lebih stabil. Dengan memahami cara kerja Wireshark, kita dapat meningkatkan efisiensi, keamanan, dan performa jaringan yang kita gunakan sehari-hari. Video ini memiliki 5 sesi yang dimulai dari instalasi dan persiapan, menangkap dan menganalisis paket, identifikasi alamat IP, deteksi masalah jaringan, dan yang terakhir yaitu kesimpulan dan saran. Baiklah, kita mulai langkah yang pertama, yaitu menginstalan Wireshark. Pertama-tama, kita buka browser dan kunjungi situs resminya di www.wireshark.org. Lalu, pilih versi Wireshark yang sesuai dengan sistem operasi yang kita gunakan. Karena saya menggunakan Windows, saya memilih yang paling atas. Sekarang masuk ke pembahasan yang kedua, yaitu menangkap IP dan menganalisis IP. Pertama-tama, kita membuka Wireshark-nya terlebih dahulu. Dilanjutkan dengan memilih interface capture, karena saya memakai Wi-Fi. Oke, setelah Wireshark mulai menangkap paket, kita dapat melihat daftar paket yang terus bertambah. Setiap baris mewakili satu paket data yang dikirim atau diterima oleh perangkat kita. Di sini ada no yang berarti urutan paket dalam tangkapan. Ada juga time, waktu paket diterima. Ada source, yaitu perangkat yang mengirim paket. Ada destination IP, perangkat yang menerima paket. Ada protokol, jenis komunikasi, yaitu TCP, UDP, DNS, HTTP, dan lain-lain. Ada length atau panjang, ukuran paket dalam bit. Ada info, yaitu informasi tambahan mengenai paket. Selanjutnya yaitu menganalisis IP dalam paket data. Kita bisa melihat komunikasi yang dilakukan oleh suatu perangkat tertentu. Kita bisa menggunakan filter IP. Misal, saya ingin mencari 192, 168, 111, 154. Kita bisa mengetikkan di sini ip.addr lalu IP yang ingin kita cari.
Ini adalah IP-IP yang berkomunikasi melibatkan IP yang kita cari tadi. Selanjutnya, jika kita ingin melihat paket yang dikirim oleh IP tersebut, gunakan IP-nya ini menggunakan filter ip.src. Ini adalah paket-paket yang dikirim oleh IP tersebut. Sebaliknya, jika kita ingin melihat paket yang diterima oleh IP tersebut, kita gunakan IP DST. Nah, ini adalah paket-paket yang diterima oleh IP yang kita ketikkan di sini. Dengan filter ini, kita bisa dengan cepat melihat lalu lintas yang berasal atau menuju perangkat tertentu dalam jaringan kita. Selanjutnya, kita akan melakukan identifikasi IP, yaitu untuk mendapatkan gambaran umum tentang perangkat yang terhubung dalam jaringan. Kita bisa melihat daftar IP yang berkomunikasi dengan cara statistik, conversation, IPv4. Bisa dilihat di sini, bits A to B memiliki bits yang besar, itu dikarenakan saya sedang streaming video. Begitu juga dengan bits B ke A yang bisa dilihat ini besar, ada 9000 kbps. Dengan ini kita bisa mengidentifikasi perangkat mana yang aktif dalam jaringan kita dan seberapa banyak data yang mereka gunakan. Lalu bagaimana kalau kita ingin mendeteksi jaringan bermasalah? Misal, kita ingin mendeteksi paket hilang atau paket loss. Jika kita mengalami koneksi putus-putus atau lambat, kita bisa memeriksa apakah ada paket loss dalam jaringan, yaitu kita menggunakan filter TCP, analysis, loss, _segment. Ini tidak ada karena memang internet saya lagi bagus. Bagaimana kalau saya mematikan internet? Baik, saya matikan terlebih dahulu. Bisa dilihat ini sudah ada error yang terjadi. Ini errornya retransmission. Bisa dilihat kita banyak menemukan error yang bernama retransmission. Ini terjadi ketika suatu paket yang dikirim tidak sampai ke tujuan atau tidak mendapatkan respon, sehingga dikirim ulang. Ini terjadi karena saya mematikan data tadi. Bisa dilihat di sini banyak sekali error yang bernama retransmission. Ini terjadi ketika suatu paket yang tidak sampai ke tujuan atau tidak mendapatkan respon sehingga dikirim ulang. Ini terjadi biasanya karena jaringan sibuk atau mengalami congestion, koneksi tidak stabil seperti WiFi dan sinyal lemah, paket loss karena intervensi atau masalah perangkat keras, firewall atau perangkat keamanan yang memblokir paket. Solusinya bisa menggunakan kabel Ethernet jika memakai WiFi, merestart router atau perangkat jaringan yang digunakan, menggunakan QoS, Quality of Service, untuk membatasi bandwidth pada perangkat tertentu. Lalu yang terakhir, coba menonaktifkan sementara firewall untuk melihat apakah itu penyebabnya. Dari pembahasan yang telah kita lakukan, jelas bahwa Wireshark adalah alat yang paling penting dalam analisis jaringan. Dengan kemampuannya menangkap dan menganalisis paket data secara mendetail, kita bisa memahami bagaimana lalu lintas jaringan bekerja serta mengidentifikasi potensi masalah atau ancaman keamanan. Wireshark tidak hanya berguna bagi administrator jaringan dan teknisi IT, tetapi juga bagi siapa saja yang ingin mengoptimalkan performa koneksi atau meningkatkan keamanan data. Dengan pemanfaatan yang tepat, kita dapat menghindari gangguan jaringan, mengurangi resiko kebocoran informasi, dan memastikan setiap perangkat terhubung secara efisien. Pada akhirnya, penguasaan Wireshark akan memberikan keuntungan besar dalam memahami jaringan, mendeteksi anomali,
serta meningkatkan keamanan dan efisiensi infrastruktur digital kita. Demikian video dari saya. Mohon maaf kalau ada salah kata. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.